Sudah kelihatan ya? Belum, Pak. Slide-nya belum kelihatan? Belum, Pak. Oh ya, sebentar. Sudah, Pak. Ya. Sudah Pak, sudah kelihatan. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera Selamat pagi untuk Pak semua. Guru. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik Pak Guru. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Sehat. Saya lihat kayaknya kok pada ngantuk. Sekarang tangannya diangkat semuanya. Ikuti saya, tangannya diangkat. Angkat dulu, pegang hidung, ikuti saya, pegang hidung. Sudah ya. Sekarang pegang kuping. Lihat saya. Ini kuping. Oh ya, oke. Kalau gitu sudah nggak ngantuk. Oke, terima kasih. Anak-anakku, pagi hari ini kita akan belajar bersama pelajaran akidah akhlak yang akan membahas kisah teladan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Maka sebelum itu, mari kita buka bersama-sama pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Mari kami hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Saya lihat semuanya sudah hadir. Ada mukhlisin yang biasanya telat, sekarang sudah nggak telat. Ada hadir Pak. Sudah taubat. Alhamdulillah. Nah, Faikun yang biasanya bolos sekarang hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Alhamdulillah. Tetap Bapak ingatkan, patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan jauhi kerumunan agar kita tetap hindar dari COVID-19 dan kita semuanya aman. Gitu ya anak-anak. Ya Pak. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi, akan Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya. Sudah terlihat ya tujuan pembelajarannya? Terlihat Pak. Oh ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini gimana yang kita lihat di layar, ada 4 tujuan yang intinya adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari sabar, sederhana, mandiri, dan rendah hati. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Maka sebelum itu, Bapak akan menampilkan foto. Sudah lihat fotonya? Sudah, Pak. Sudah. Itu foto apa kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Gendong kemana-mana Pak. Ya, betul. Basure Pak, basure. Betul, Imam. Itu ada seorang anak menggendong ibunya. Apa maksudnya? Oh, enggak tahu. Nah, ini Mungkin contoh. takut jatuh Pak ibunya Pak. Nah, ini contoh anak yang berbakti kepada orang tua. Orang tuanya digendong demi sampai kepada tujuannya. Gambar yang kedua, kira-kira tentang apa itu? Jualan Pak, jualan di warung. Jualan. Ada yang lain? Pemulung, Ya, Pak. betul. Ini gambaran hidup sederhana. Tidak usah mewah-mewah, yang penting bahagia. Maka pagi hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Ada yang tahu Fatimah Az-Zahra itu siapa? Putri Rasulullah. Betul. Dia adalah putri Rasulullah SAW. Ada yang tahu siapa itu Uwais Al-Qarni? Tidak tahu Pak. Nah, Uwais Al-Qarni adalah salah satu sahabat Nabi yang namanya sangat terkenal di langit. Berikut biografi singkat Fatimah Az-Zahra.
Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah Az-Zahra binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian biografi singkat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang memiliki nama lengkap Abu Amin Uwais bin Amir bin Jazah Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani. Ini biografi dari Uwais Al-Qarni. Kemudian keteladanan dari Fatimah Az-Zahra. Yang pertama adalah sederhana. Fatimah Az-Zahra hidup sangat sederhana, tidak berkelimangan harta, namun tetap hidupnya bahagia. Yang kedua, Fatimah Az-Zahra ini taat dan patuh kepada orang tua, membantu Rasul, mendukung Rasul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam. Yang ketiga, Fatimah Az-Zahra ini adalah sosok yang taat dan patuh kepada suami, selalu mendukung suaminya yang ketika itu adalah menjadi seorang pemimpin di kalangan Quraisy dan tidak pernah meminta yang berlebihan kepada suaminya. Fatimah Az-Zahra sosok yang taat pada suaminya. Yang keempat, Fatimah Az-Zahra pribadi yang sabar dalam menerima cobaan, mulai dari Rasul ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, kemudian dicerca, dihina oleh kaum kafir Quraisy, hingga ditinggal oleh ayahnya, ditinggal wafat oleh Rasulullah. Fatimah Az-Zahra tetap sabar menerima cobaan itu. Keteladanan Uwais Al-Qarni yang selanjutnya. Yang pertama adalah hidup sederhana juga. Uwais Al-Qarni ini sederhana, tidak menghamburkan uangnya, namun tetap Uwais Al-Qarni anak yang taat dan patuh pada orang tua. Ini salah satu cerita yang sangat masyhur bahwa Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini bukti dari ketaatan dan kepatuhan Uwais Al-Qarni kepada orang tuanya. Yang ketiga, pribadi yang sabar. Uwais Al-Qarni ini pernah menderita penyakit kulit. Namun Uwais Al-Qarni tetap menjalaninya dengan sabar. Allah keluar dari ujian tersebut. Yang keempat, mandiri. Uwais Al-Qarni orang yang mandiri. Meskipun Uwais Al-Qarni ini dikenal orang pemuka agama, oleh pemimpin, oleh Khalifah Umar, namun tetap Uwais Al-Qarni hidup mandiri, tidak bergantung kepada khalifah-khalifah atau kenalan-kenalannya. Dan yang kelima, rendah hati. Uwais Al-Qarni meskipun dia dikenal oleh para pejabat, dia orangnya terhormat, orangnya terkenal, namun tetap Uwais Al-Qarni adalah sosok yang rendah hati. Nah, itu tadi tayangan slide yang Bapak perlihatkan kepada kalian. Mungkin ada yang bertanya tentang materi yang Bapak sampaikan terkait keterangan Fatimah Az-Zahra atau Uwais Al-Qarni. Silakan, 1-2 anak yang mau bertanya. Cukup jelas, Pak. Oh, cukup jelas. Alhamdulillah. Ternyata anak-anak pintar-pintar semua. Kalau memang cukup jelas, sekarang akan Bapak bagi kepada 3 kelompok. Akan Bapak kasih LKPD-nya. 3 kelompok. Bentar, akan Bapak tunjukkan LKPD-nya. Silahkan nanti LKPD ini dipelajari. Yang pertama adalah kelompoknya Mukhlis. Kelompok yang kedua ini diketahui oleh Zainu, dan kelompok ketiga diketahui oleh Nikmah. Silahkan LKPD ini nanti ada petunjuknya, kemudian ditulis yang diminta dari LKPD tersebut secara individu juga secara kelompok. Setelah itu nanti
secara individu akan Bapak tanya dan secara kelompok nanti akan diskusikan dan maju ke depan. Silahkan, saya kasih waktu 5 menit. Sudah ya? Oke. Mungkin ada yang mau menyampaikan dari individu mungkin atau dari kelompok satu diwakili oleh ketua mungkin, silakan. Pengertian dari sabar setelah kalian mencari dari berbagai sumber, silakan kelompoknya Klisin. Sudah, Oh ya, Oh ya Pak, kelompok sabar yang oh ya, silakan. itu adalah kemampuan mengendalikan diri, tidak emosinan, tidak Ya, suka demo. betul. Ya, itu sabar, pengertian dari sabar. Coba sekarang kita kasih tepuk tangan untuk kelompok satu yang sudah menjawab. Kelompok 2 yang dipimpin Zainu, coba Zainu silakan. Ya Pak, dari beberapa sumber kami menyimpulkan bahwa sederhana itu kebiasaan seorang untuk berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuannya atau ala kadar. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Zainu. Oke. Terakhir kelompoknya Nima, coba. Saya Pak, kesimpulannya Ya, rendah Pak, hati rendah hati. adalah rendah hati dalam bahasa Arab adalah tawadu. Rendah hati merupakan sebuah sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri sehingga seseorang tidak merasa angkuh maupun sombong. Seperti itu. Iya, betul. Itu pengertian dari rendah hati. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 3. Anak-anakku pinter-pinter sekali. Setelah ini nanti akan Bapak kasih door prize. Setiap kelompok Bapak kasih kursi nanti. Alhamdulillah. Kursi ya, kursi di DPR nanti. Ya, kursi panas di Tidak DPR. jadi anggota DPR ini. Dari pemaparan tadi mungkin ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman terkait materi, terkait apa yang ada di dalam KPD. Silahkan. Ya, kayaknya sudah mengerti semua. Maka ini hanya stimulan. Nanti anak-anak silahkan membaca buku materi-materi tentang keteladanan kisah Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni dari berbagai sumber sehingga wawasan kalian bertambah. Nah, seperti itu ya. Sebelum kita tutup, coba mari kita sama-sama menyimpulkan apa yang kita pelajari tadi. Coba itu siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari ya, silakan siapa? Oh iya, Faikun, silakan. Nah, ini biasanya bolos sekarang rajin. Silakan. Dapat Pak Ya, 5. dapat VIP nanti. Nah, betul teman-teman. Betul, Pak. Oh betul, tepuk tangan untuk Mas Faikun. Meja Oh, ya. Ada yang lain mungkin? Saya, Pak. Tadi siapa coba? Kelihatan. Saya, Pak. Oh, Sulima. Ya, silakan. Iya, Pak. Nah, Sulima yang paling cantik sendiri nih. Grup tenaga dari Uwais Al-Qarni yang pertama adalah sederhana, Pak. Iya. Kemudian rendah hati dan tidak sombong.
Ada juga taat dan patuh kepada bapak dan ibunya. Iya. Iya, cukup Pak. Cukup? Betul anak-anak? Betul Pak. Betul. Tepuk tangan untuk Sulima yang paling cantik. Ya, pinter. Nah, itulah tadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Maka pesan Bapak, tidak cukup hanya belajar di kelas, di sekolahan. Sampai rumah, nanti belajar dengan Bapak Ibunya. Kalau Bapak Ibunya tidak bisa, belajar dengan tetangga. Gitu ya. Tetap belajar. Jangan main terus. Ya Pak. Oke, itu saja pesan Bapak. Nah, apa yang kita sampaikan tadi perlu kita teladani, rendah hati, sabar, sederhana, taat kepada orang tua, mandiri, itu harus kita teladani dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya anak-anak ya. Ya, Guru. Baik Pak Guru. Baik, kalau gitu saya kira sudah cukup dan sudah paham semua. Mari kita tutup pelajaran pada pagi yang berbahagia ini dengan bersama membaca hamdalah Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur subuh. Yang luar biasa Bapak Guru.